Halo teman-teman, selamat datang di SIM Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar beberapa soal tentang polio. Tetap semangat dan fokus, keep studying, and let the magic work. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal mengenai polio ya teman-teman. Kasus ini cukup sering keluar di ujian dan gejalanya sebenarnya cukup khas. Jadi pastiin teman-teman bisa menguasai ya. Di video ini saya akan fokus ke bagian-bagian yang biasa muncul di soal saja teman-teman. Untuk pembahasan yang lebih detail, bisa cek video teori kami, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita mulai aja ke nomor 1. Pertanyaannya, patogenesis kasus di atas. Jadi ada pasien anak usia 7 tahun dibawa ke IGD karena tiba-tiba lemas dan tidak bisa berjalan sejak 7 hari yang lalu. Sebelumnya pasien sempat batuk pilek dan demam selama 1 minggu, namun saat ini sudah membaik. Oke, kalau ada tanda infeksi gini, selain polio, kita juga harus curigai GBS ya, Guillain-Barré Syndrome. Riwayat imunisasi tidak diketahui jelas. Nah, ini clue yang sangat penting untuk mengarah ke polio, teman-teman. Karena polio itu kan bagian dari imunisasi wajib, ya. Riwayat tumbuh kembang tidak ditemukan kelainan. Nah, pernyataan ini tujuannya untuk menyingkirkan gangguan perkembangan seperti cerebral palsy atau misalnya DMD, ya. Yang disertai retardasi mental biasanya. Pemeriksaan neurologisnya kuat motorik ekstremitas bawah yang kanan 2, yang kiri 4. Tonus menurun dan hiporefleks. Artinya sifat paresenya flaccid LMN dan asimetris. Tadi kan diagnosis banding kita GBS dan polio. Kalau dia asimetris, maka lebih khas ke polio. Sedangkan kalau GBS itu biasanya simetris dan ascending. Oke, jadi option mana nih yang sesuai dengan patogenesis polio? Jawabannya adalah yang D ya. Infeksi menyebabkan kerusakan kornu anterior medspin. Kalau A itu kurang tepat. Traktus kortikospinal ini kalau rusak maka parese motoriknya akan spastik UMN berlawanan dengan yang pasien ini alami ya. Patgen B ini kalau kasusnya GBS. Patgen C kalau multiple sclerosis. MS itu lesinya di SSP kan. Sehingga sama juga paresenya akan spastik UMN. Selain itu, multiple sclerosis khas dengan defisit neurologis yang berpindah-pindah dan rekuren. Patgen E itu kalau diagnosisnya CP, yang tadi sudah kita singkirkan diagnosis bandingnya ya. Oke, kita bahas dulu dari definisinya. Poliomielitis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan virus polio. Gejalanya bisa bervariasi dari gejala prodromal hingga kelumpuhan flasid akut. Jadi, polio ini tidak selalu berakhir dengan kelumpuhan ya, teman-teman. Epidemiologinya seperti yang teman-teman tahu, polio menyebabkan morbiditas yang sangat luas di tahun 19 sampai 1950-an ya, di mana anak-anak di seluruh dunia termasuk Indonesia itu banyak yang terkena. Nah, polio ini banyak menyebabkan kematian, tapi lebih banyak lagi menyebabkan kecacatan. Dan itu menularnya cepat, obatnya nggak ada, dan efek kelumpuhannya permanen. Jadi penyakit ini cukup ditakuti pada masa itu ya. Tapi semenjak ada vaksin, pemberlakuan vaksin yang wajib membuahkan penurunan prevalensi sampai 99% dari 350.000 kasus di 1988 sampai sisa 33 kasus pada tahun 2018. Nah, tapi ini tetap belum nol ya teman-teman. Jadi kalau kita lengah, vaksinasi polionya nggak jalan, berpotensi menimbulkan KLB dan epidemi lagi ya. Sekarang kita masuk ke patogenesisnya. Poliovirus itu termasuk genus enterovirus. Jadi dia akan bereplikasi di sel saluran cerna ya. Dan serotipenya juga ada 1-3. Karena berupa enterovirus, polio ini menular secara fekal oral atau oral-oral. Tapi yang oral-oral ini sangat jarang ya, artinya ada kontak saliva. Karena transmisinya begini, insidensinya lebih tinggi di negara berkembang yang sanitasinya kurang. Setelah masuk, replikasi terjadi pada jaringan limfatik orofaring dan GI tract. Setelah masa inkubasi 1-3 minggu, virus akan mulai masuk ke aliran darah, sehingga selain gejala lokal, mulai muncul juga gejala sistemik. Ada faringitis, gastroenteritis, termasuk di dalamnya nausea vomitus, nyeri perut, diare ya. Lalu ada demam dan gejala sistemik lainnya.
Nah, bisa aja gejala polionya berhenti sampai di sini, terutama kalau imunitas penderitanya baik ya. Kalau misalkan berhenti di tahap ini, kita sebut dia abortif poliomielitis. Kalau berlanjut, maka virus akan memasuki sistem saraf. Fase pertama adalah gejala yang non-paralitik. Timbul nyeri kepala yang menyeluruh, gejala sistemiknya makin memberat, lalu tanda keterlibatan sistem sarafnya mulai muncul letargi atau iritabilitas, kaku kuduk, dan kalau dianalisa cairan cerebrospinalnya, itu bisa ditemukan tanda aseptik meningitis atau meningitis non-bakterial. Jadi, kalau CSF-nya itu dikultur, maka tidak akan tumbuh adanya koloni bakteri ya. Nah, polio ini bisa juga berhenti sampai di sini, atau bisa juga berlanjut sampai menjadi tipe yang paralitik, di mana akan muncul kelemahan otot fasit yang terjadi secara akut. Nah, selanjutnya kita perhatikan gimana karakteristik kelemahan ototnya. Karakteristik ini penting untuk kita bisa bedain polio dengan GBS ya. Pertama, onset kelemahannya itu saat keadaan umumnya lagi paling buruk atau saat baru mulai membaik. Misalnya saat demamnya lagi paling tinggi atau pas baru mulai turun suhunya. Nah, ini membedakan dengan GBS ya. Kalau GBS atau Guillain-Barré itu ada riwayat infeksi dan demam juga sebelum kelemahan otot, tapi umumnya terjadi 1-3 minggu sebelum onset kelemahan. Dan biasanya infeksinya juga sudah sembuh ya. Beda dengan polio yang terjadi hampir bersamaan dengan infeksinya. Ciri kedua, progresinya itu akut. Kelemahan maksimum terjadi dalam 48 jam atau kurang. Atau bisa juga perburukannya itu intermittent dalam kurun 1 minggu. Misalnya Senin sampai Minggu ya. Seninnya ada perburukan cepat, Selasa sampai Rabu stabil, lalu Kamis perburukan lagi. Nah, seperti itu, intermittent. Ciri ketiga, kalau pasien suhunya udah normal selama 48 jam, maka tidak akan ada lagi progresivitas kelemahan setelah itu. Nah, ini juga jadi pembeda dengan GBS ya. Kalau GBS bahkan seminggu setelah infeksinya itu sembuh, bisa baru terjadi onset kelemahannya. Ciri keempat, kelemahannya biasa terjadi pada ekstremitas bawah duluan. Tapi predileksi ototnya variabel ya. Artinya bisa simetris, bisa juga asimetris. Lalu bisa dari distal ataupun dari proksimal dulu. Kalau di soal biasanya akan dibuat khas ya. Dia akan bilang asimetris, misalnya monoparesis atau tungkai aja. Nah, ini membantu membedakan juga dengan GBS, karena kalau GBS seperti tadi di soal, biasanya itu simetris ya. Ciri kelima, pasien bisa mengeluh parestesi secara subjektif, tapi kalau di pemeriksaan fisik, sensoriknya itu seharusnya normal. Ciri keenam, karena paresenya flasid LMN, artinya akan terjadi atrofi. Atrofi ini akan mulai terlihat 3 minggu pasca onset kelemahannya dan sifatnya permanen ya. Terakhir, pada kasus yang fatal, terjadi juga gangguan menelan, paralisis otot respirasi, penurunan usaha bernafas, hipertensi, diikuti hipotensi dan syok. Paralisis otot nafas dan penurunan usaha bernafas itu beda ya teman-teman. Kalau paralisis karena kelumpuhan diafragma dan otot interkostalnya. Kalau penurunan usaha bernafas itu karena ada depresi dari pusat pernafasan di batang otak. Semua gejala tadi itu disebabkan 3 lokasi lesi ini. Di kornu anterior medula spinalis, kornu lateral yang menjadi pusat simpatis, serta nukleus motorik batang otak dan formasio reticularis di sekitarnya ya. Pemeriksaan penunjangnya apa yang perlu dilakukan nih? Sebagian besarnya hanya untuk mengeksklusi diagnosis banding ya. Bisa hematologi lengkap, analisis CSF, EMG NCS, fungsi respirasi, serta MRI otak dan medspin. Pemeriksaan gold standarnya itu isolasi virus dari spesimen feses. Tapi nggak semua kasus bisa sampai ketemu ya. Maka dia tidak menjadi syarat untuk diagnosis secara klinis. Oke, sebelum lanjut kita masuk dulu ke soal nomor 2. Pertanyaannya, mana pernyataan yang tepat terkait pencegahan? Pasien perempuan berumur 3 tahun dibawa karena demam tinggi. Demam sejak 4 hari yang lalu disertai nyeri kepala, muntah, dan nyeri perut. Kaki kiri juga mendadak lemah sejak 1 hari lalu hingga anak kesulitan berjalan. Pasien anak gejala gastroenteritis, paresenya asimetris, nah ini udah cukup curiga ke arah polio ya. Ditambah lagi anak tidak pernah diimunisasi karena takut efek sampingnya. Pemeriksaan neurologis kuat motorik ekstremitas bawah yang kanan 4, yang kiri 2. Hipotonus dan hiporefleks, serta sensoriknya normal.
Nah, ini karakteristiknya udah LMN flaccid ya, sehingga secara klinis udah khas banget polio. Jadi, mana nih pernyataan yang benar ya? Kita lihat satu-satu. Yang A, vaksinasi primer segera setelah lahir lalu usia 2, 4, 6 bulan. Nah, ini salah ya, karena seharusnya 2, 3, dan 4 bulan. Yang B, vaksinasi booster diberikan usia 12 bulan itu juga salah, karena seharusnya 18 bulan. Yang C, OPV diberikan di jadwal pertama berisi virus hidup yang dilemahkan. Nah, ini benar nggak? Benar ya, jadi jawabannya itu yang C. Kenapa yang D dan E salah? Kalau yang D, IPV itu harusnya diberikan minimal 2 kali sebelum 1 tahun, bukan 1 kali. Sedangkan yang E, itu OPV nggak ada aturan harus berapa kalinya. Malahan kalau misalkan di Amerika gitu, semua udah pakai IPV ya. OPV ini memiliki keunggulan dari segi ekonomi dibandingkan IPV-nya. Dan Indonesia sebagai negara berkembang itu masih memerlukan OPV untuk mempertahankan cakupan vaksinnya. Nah, kita lanjut pembahasan ke tata laksana. Sampai saat ini tidak ada agen antivirus atau obat lainnya yang dinilai memiliki efek kuratif ya. Sehingga kita hanya bisa tata laksana secara simptomatik dan suportif. Stabilisasi ABC-nya, kalau pasien ada gangguan airway dan pernafasan, lakukan intubasi dan ventilasi. Kelemahan respirasi akibat polio ini biasanya sifatnya akan jangka panjang ya teman-teman. Jadi, kita nggak bisa intubasi pakai ETT dari mulut terus-menerus. Pada situasi seperti ini, kita harus lakukan tracheostomi. Kalau terjadi hipotensi, maka tata laksana dengan obat vasopresor. Selain itu, kita juga harus lihat proses atrofi yang dialami pasien. Bisa bikin deformitas dan kelainan postur. Oleh karena itu, di sendi-sendinya, kita harus berikan support seperti bidai atau splint yang kayak gini. Perlu juga dipasangkan footboard dan trochanter rolls. Pasiennya juga harus dimobilisasi pasif kalau bedridden ya. Jadi kita balik badannya, gerakin ekstremitasnya, tujuannya supaya mencegah dekubitus dan DVT atau deep vein thrombosis. DVT ini bahaya ya, bisa bikin emboli paru yang berakibat fatal. Bagian paling penting dari polio itu adalah pencegahannya ya. Ingat kita bisa selamat dari epidemi polio dulu itu adalah karena ditemukannya vaksin. Oleh karena itu jangan sampai kelupaan jadwal vaksin polio ya. IDAI tahun 2020 menyatakan vaksin polio primer itu 4 kali. Saat baru lahir, kemudian di usia 2, 3, dan 4 bulan. Sedangkan untuk boosternya 1 kali, yaitu usia 18 bulan. Yang usia 2, 3, dan 4 bulan ini bareng sama pemberian pentabio yang isinya DPT, HIV, dan hepatitis B. Ya. Kita lihat catatannya, vaksin dosis 0 kita berikan yang oral atau BOPV, singkatan dari bivalent oral polio vaccine. Kalau bayinya lahir di luar vaskes, maka ditetes secara oral segera setelah lahir. Kalau lahirnya di vaskes, seperti di rumah sakit, di puskesmas, maka diberikannya harus saat bayi pulang atau saat kunjungan rawat jalan pertama. Nggak boleh pas masih dirawat inap di rumah sakit. Nah, untuk dosis-dosis selanjutnya bisa berikan BOPV lagi atau IPV. IPV ini bentuknya injeksi ya, singkatan dari Inactivated Polio Vaccine. Meskipun tadi boleh IPV atau BOPV lagi, tapi ingat IPV harus diberikan minimal 2 kali sebelum usia 1 tahun. Jadi dari jadwal yang 2, 3, 4 bulan ini, minimal 2 diantaranya harus pakai IPV. Nah, ini gambarnya. Yang BOPV itu mengandung 2 serotipe polio, yaitu tipe 1 dan 3. Satu dosisnya sama dengan 0,1 mili atau 2 tetes. Kalau yang IPV bisa secara intramuskuler atau subkutan, satu dosisnya sebanyak 0,5 mili ya, seperti biasa. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan soal mengenai poliomielitis. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan baca dan respon sesegera mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila kalian suka dengan videonya. Tetap semangat, keep studying, and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!